diatur dalam syariat Islam. Ya. Tidak ada syariat yang sempurna seperti syariat Islam. Inilah yang membuat mereka hasad dan mereka ingin, ya, dengki, dan mereka ingin menjatuhkan syariat Islam dengan mencari-cari celah mana perkara-perkara yang mereka angkat untuk menjatuhkan Islam. Mereka banyak berbicara tentang syariat Islam, di antaranya seperti yang pernah ramai juga masalah warisan, dan sampai sekarang mereka masih meributkan masalah warisan. Kata mereka, kenapa seorang wanita mendapatkan satu bagian sementara lelaki 2 bagian? Ya. Dan masalah ini juga dipeributkan dari dulu sampai zaman sekarang. Ya. Mereka menganggap ini celah terhadap syariat Islam. Demikian juga mereka mengangkat masalah poligami. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Ustaz Syafiq Wazir, bahwasanya mereka mengatakan bahwa poligami merupakan bentuk kejahatan, bentuk kezaliman terhadap para wanita. Ya, syariat poligami merupakan bentuk pemuasan hawa nafsu bagi kaum lelaki muslim, dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Sehingga kalau masyarakat sudah menerima bahwasanya poligami itu adalah syariat yang batil, syariat yang berkaitan dengan hawa nafsu, tatkala kaum muslimin sendiri ya, sudah ragu dengan syariat poligami, maka akan mudah untuk dimasuki oleh syaitan untuk mencela syariat-syariat yang lain. Kenapa? Karena poligami perkara yang ijma' para ulama tentang bolehnya poligami, dan dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan sampai sebagian ulama mengatakan, saya tantang bagi kaum muslimin dan untuk mencari apakah ada seorang sahabat yang tidak poligami. Baca itu tarajum, baca itu biografi para sahabat. Ya, dalam buku-buku yang menjelaskan bagaimana biografi para sahabat, cari satu orang sahabat saja yang tidak poligami. Hampir seluruhnya mereka melaksanakan poligami, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik ya di atas muka bumi ini, yang pintu surga tidak akan dibuka kecuali yang ketuk adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang pertama kali, ya, dialah yang mempelopori ya syariat poligami dengan tawabitnya, dengan batasan-batasannya, dan dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, fa inni atazawwajun nisa, dan saya adalah orang yang menikahi para wanita. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni, dan barang siapa yang benci akan sunnahku, maka dia bukan dariku. Oleh karena itu tidak mati para sahabat melaksanakan poligami. Kalau ternyata poligami ini merupakan syariat yang batil, syariat yang rusak, syariat hawa nafsu, kenapa dipraktikkan oleh Nabi SAW dan para sahabat? Kalau kaum muslimin sudah ragu tentang syariat poligami, maka yang lainnya juga akan diragukan. Kalau poligami yang sudah diijmakan, dijalankan, diragukan, apalagi yang lainnya. Oleh karenanya, ikhwani fillah azanillahu iyyakum, para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir ya, sampai detik ini, sampai sekarang ini, mereka mencela syariat poligami ya. Selain memprotes ya syariat Islam, meragukan syariat Islam, mereka juga dengan mencela poligami, mereka ingin mencelakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak tuduhan, banyak tudingan dari orang-orang kafir, dari para pendeta Nasara dan orang Yahudi. Mereka mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rajulun syahwani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang lelaki yang pengumbar hawa nafsu. Dia berjalan di belakang syahwatnya. Buktinya apa? Dia menikah dengan 9 orang wanita. Tidak puaskah dia menikahnya sekedar 4 orang? Kenapa harus 9? Berbagai macam lontaran dan tuduhan yang ditujukan kepada Nabi SAW untuk menjatuhkan kenabian Nabi SAW. Karena kalau orang-orang kafir ya, di antara mereka sudah sepakat poligami rusak, kok Nabi Muhammad kok praktekkan suatu kerusakan. Nabi Muhammad SAW kok mengikuti hawa nafsu. Kalau begitu kita tolak syariatnya dan kita tolak kenabiannya. Jadilah tujuan dari orang-orang kafir selalu mengangkat-angkat masalah poligami. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Ya, sebagaimana tadi juga disyaratkan oleh Ustaz Syafiq Wazir, bahwasanya yang menyedihkan, yang membuat hati ini terluka, tatkala kita melihat ternyata yang mencela syariat poligami bukan hanya orang kafir, bukan hanya para pendeta, bukan hanya uskup-uskup, bukan hanya pastor-pastor yang mencela poligami, bukan hanya orientalis, orang-orang yang pelajari Islam dalam rangka untuk mencela Islam, tetapi ternyata yang juga mencela Islam, mencela poligami adalah orang-orang Islam itu sendiri. Orang-orang Islam itu sendiri. Bahkan orang-orang yang berpendidikan, yang memiliki pendidikan, yang memiliki titel doktor, titel master dan yang lainnya, ikut-ikutan mencela poligami. Dan yang mudah terprovokasi
sudah dipoligami sudah akan hancur lebur rumah tangganya. Sehingga mereka para wanita hati mereka sangat mudah ditipu oleh propaganda-propaganda yang ada, sehingga mereka dengan mudah mendukung penolakan poligami. Bahkan kenyataan yang terjadi di sebagian masyarakat Islam, kenyataan yang sangat menyedihkan. Seorang wanita muslimah, kita tidak berbicara tentang wanita kafir, tentang wanita Nasrani, wanita Yahudi. Kita bicarakan tentang sebagian yang begitu bencinya terhadap syariat poligami. Sampai-sampai praktek mereka menunjukkan kalau suami saya berzina, saya diizinkan, yang penting jangan apa? Jangan poligami. Kalau sang wanita melapor kepada ibunya, kepada mertua sang lelaki, Bu, suami saya tidak sholat, suami saya, Bu, pecandu narkoba, Bu, gimana, Bu? Ya, tidak apa-apa, kamu sabar. Nah, insya Allah Allah akan berikan hidayah kepada suamimu. Gak jadi masalah kalau suaminya pecandu narkoba, apalagi peminum bir, kemudian tidak sholat. Tapi kalau laporan kedua, Bu, suami saya poligami, Bu, kamu pulang aja ke sini. Cerai. Jangan langsungkan pernikahanmu sama suamimu. Tapi suami saya rajin sholat. Dia rajin sholat, berhenti, pokoknya putus hubungan sekarang. Jadi subhanallah, suami yang rajin sholat tapi poligami ditolak. Lebih baik suami yang tidak sholat, pecandu narkoba, tidak jadi masalah. Ini kenyataan yang ada. Apalagi kalau kita bicara ini, kita bicara tentang masyarakat muslim di negara-negara Islam. Apalagi kalau bicara tentang praktek poligami di negara-negara kafir, sampai ada sebagian negara yang melarang adanya poligami. Melarang, ya, tidak boleh ada namanya poligami. Tapi kalau zina nggak jadi masalah. Kalau zina, kemudian bahkan homoseksual tidak jadi masalah. Tapi kalau poligami tidak boleh. Tapi ada seorang syekh, saya dengar dia cerita tentang kejadian salah seorang muslim yang tinggal di negara kafir. Dia nikah secara diam-diam. Nikah dengan seorang wanita, kemudian ditempatkan di sebuah apartemen. Ya. Dia hidup sekali-sekali ke istri pertamanya, sekali-sekali ke istri yang keduanya. Akhirnya ada yang melapor kepada istri pertamanya bahwasanya suamimu telah menikah dengan wanita yang lain. Akhirnya karena nizam atau peraturan pemerintah melarang adanya poligami, maka istri pertama pun melaporkan ke polisi untuk menangkap apa? Suaminya yang telah melakukan kriminal. Kenapa? Karena berpoligami. Akhirnya benar, datanglah polisi dan menangkap sang lelaki dan menangkap juga istrinya yang kedua. Setelah dimajukan ke pengadilan, sang suami harus berbohong supaya dia selamat. Maka dia pun mendatangkan saksi bukti orang-orang yang diajak bohong sama dia untuk mengatakan bahwa istri keduanya hanyalah teman lacurnya, pacarnya doang. Akhirnya setelah terbukti bahwa istri keduanya itu hanyalah sekedar pacarnya, teman untuk berzinanya, maka kata polisi, oh saya kira itu istri keduamu. Kalau itu cuma pacarmu, ya tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Mohon maaf ya tadi nangkap kamu, mohon maaf. Kalau zina nggak jadi masalah ya. Oleh karenanya ikhwan fillah azanillahu ya, sebenarnya kita akan bicarakan syariat poligami adalah syariat yang mukjizat, yang Allah turunkan dengan peraturan-peraturan yang batasan-batasan yang ada yang tidak pernah ada pada syariat-syariat sebelumnya. Dan sungguhnya poligami ini disukai oleh seluruh lapisan masyarakat, seluruh model suku-suku dan negara-negara. Oleh karenanya meskipun orang-orang kafir mereka menolak poligami secara resmi, namun mereka sendiri melaksanakan praktek poligami. Meskipun seorang punya istri cuma satu, tapi pacarnya entah berapa, 10, 12, berzina dengan wanita sebanyak-banyaknya, tidak terlarang di negara mereka. Mereka juga berpoligami, namun dengan cara berzina. Mereka juga berpoligami, namun dengan cara berzina. Adapun Islam, berpoligami namun dengan cara-cara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syarat-syarat dan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu